Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, para donatur, para jamaah yang sangat kami cintai, untuk menjadi kekasih Allah, tentu banyak cara yang bisa kita tempuh. Salah satunya dengan banyak melakukan ibadah kepada Allah. Tapi disebutkan dalam salah satu hadis Nabi bahwa banyak orang yang disayang dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, jalannya bukan dengan banyaknya ibadah ritual, lakinna luha bisakhawatin nafs. Banyak orang yang akhirnya dia menjadi kekasih Allah karena punya kedermawanan hati. Dalam bahasa Arab, dermawan itu kadang istilahnya as-sakha, kadang juga al-jud, kadang juga al-karim, dan kadang juga disebut dengan al-ithar. Para jemaah sekalian, kalau kita memberi, nunggu diminta, itu disebut dermawan. Bahasa Arabnya adalah as-sakha. As-sakha itu adalah orang yang memberi tapi nunggu diminta. Tapi itu pun dengan menjadi as-sakha, dermawan yang memberi nunggu diminta, itu sudah menjadi kekasih Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awliya Allah nalu sa'ata rahmatillah bikathratil ibadah." Banyak di antara kekasih Allah Subhanahu wa taala yang memperoleh kasih sayang Allah dan rahmatnya Allah bukan karena banyaknya ibadah. Lakinna luha bisakhawatin nafs, tapi dia mendapatkan kasih sayang Allah dengan kedermawanan hatinya. As-sakha, memberi nunggu diminta, itu sudah menjadi hal yang cukup kita agar menjadi kekasih Allah. Yang kedua adalah al-jud. Al-jud adalah memberi tanpa nunggu diminta. Allahul Jawad yuhibbul jud. Allah itu maha dermawan dan Allah itu juga suka dengan orang yang dermawan. Allah maha pemberi dan Allah juga suka terhadap hambanya yang suka memberi. Kemudian ada Al-Karim. Al-Karim itu Allah memberi walaupun tidak diminta. Tentu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah, takhallaqu bi khalqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Maka kalau bisa, Bapak Ibu sekalian, para donatur, kita mencontoh bagaimana sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang memberi walaupun tidak diminta, yaitu Al-Karim. Mudah-mudahan dengan video yang beredar, dengan melihat di status ataupun di Facebook tanpa harus kita japri satu persatu, mudah-mudahan kita semua menjadi Al-Karim, walaupun tidak dijapri, tapi dengan sukarela untuk menjadi donatur untuk pembangunan musola Al-Karim. Dan ini juga diantara rahasia kenapa kami menamakan musola ini dengan musola Al-Karim, karena kami tahu bahwa donatur, para jamaah berpartisipasi untuk pembangunan musola ini tanpa harus diminta. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita mampu itu. Kemudian yang paling tinggi nilainya itu adalah al-ithar. Al-ithar itu adalah kita lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Kita lebih mengutamakan kepentingan umum, kepentingan umat daripada kepentingan diri sendiri. Tentu juga jangan konyol, jangan sampai kita berinfak kemudian kita tidak punya pegangan sama sekali. Tapi para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saba bahwa sesungguhnya siapapun yang berinfak pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan ganti, rezeki kita semakin luas. Mudah-mudahan semua kita yang berpartisipasi dalam pembangunan musola Al-Karim ini, yang berinfak, yang berwakaf, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya. Mudah-mudahan segala hajat dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran. Dan ini para jamaah sekalian, ini tukang-tukang yang bekerja, mereka adalah tentara-tentara Allah, tentara-tentara Allah, karena dalam hal ini mereka akan membangun musola yang nantinya kalau sudah jadi akan digunakan untuk tempat ibadah. Ya, dan insya Allah selama puasa mereka tetap kerja, tapi saya sarankan mereka untuk tetap puasa. Malamnya tetap sahur, dari pagi niatin puasa, adapun nanti kalau mereka nggak kuat, itu mereka boleh berbuka. Itu secara fikih begitu. Jadi kami anjurkan
tukang-tukang atau yang bekerja di sini Ramadan bekerja karena mereka butuh buat keluarganya untuk persiapan Ramadan, tapi kita anjurkan mereka untuk tetap puasa. Jadi tetap jangan dipaksain, kalau lagi capek berhenti dulu. Para jemaah sekalian, kita tahu bahwa Perang Badar juga terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Perang Badar, perang yang maha dahsyat. Mungkin kalau dibandingkan 1:7. Tapi dengan kekuasaan Allah, tentara-tentara Allah, sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, Allah berikan kekuatan. Mudah-mudahan siapapun yang bekerja untuk Mushola Al-Karim ini, sekalipun pada bulan Ramadan, diberikan kekuatan kepada mereka untuk tetap puasa, dan mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan siapapun yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan musola ini, Allah berikan kelancaran rezekinya, kelapangan rezekinya, dan hidupnya semakin berkah. Ini kami tentu tidak sendiri, ada Pak Komar, ada Pak Mail, ada juga tukang-tukang yang bekerja, ada juga bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut peserta. Dan insya Allah nanti sekarang pukul 9.30 menit, dan insya Allah nanti pukul 11 bapak-bapak, ibu-ibu di perumahan ini akan kumpul untuk mengadakan selamatan sekaligus juga peletakan batu pertama pembangunan Mushola Al-Karim ini. Ya, mohon doanya, mohon dukungannya, dan mohon keikhlasannya. Dan kunci ikhlas ketika kita beramal, bahwa harta kita hakikatnya bukan punya kita. Harta kita itu adalah milik Allah. Kita ditakdir oleh Allah menjadi tangan untuk menyalurkan apa yang menjadi milik Allah untuk Allah. Siapapun yang membangun rumah Allah, insya Allah akan Allah bangunkan istananya nanti di surga. Karena kita membangun masjid, musola adalah membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Mudah-mudahan sehat walafiat, diberkahi keluarganya, disehatkan lahir batinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.